Hai semuanya, kembali lagi bersama GNS Channel. Hari Raya Nyepi adalah hari raya keagamaan besar lainnya yang wajib kamu ketahui. Hari raya yang memiliki nama lain yaitu Hari Suci Nyepi ini adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Berikut sejarah hari-hari raya Nyepi dan fakta-fakta menariknya. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya juga. Mari kita sama-sama bawa channel ini supaya memberi manfaat dan hiburan ke semua orang. Pertama, harus sunyi selama 24 jam. Setiap penganut agama Hindu pada saat Hari Raya Nyepi wajib untuk tetap sunyi selama 24 jam. Ini dilakukan dengan tidak menyalakan lampu, listrik, berbicara, berangkat kerja atau sekolah dan hal-hal lainnya yang bisa menimbulkan suara atau menunjukkan tanda kehidupan selama Hari Raya berlangsung. Aktivitas sunyi ini dilakukan karena Hari Raya Nyepi ini dipercaya memiliki tujuan untuk mengelabui setan-setan yang ada, dengan berpura-pura untuk tidak ada kehidupan selama seharian penuh agar setan-setan pembawa bencana atau petaka dapat pergi. Kedua, istilah untuk larangan yang tidak boleh dilakukan di Hari Suci Nyepi. Amati geni. Aturan ini bersifat larangan. Semua umat Hindu yang merayakan Nyepi dilarang menyalakan api, cahaya, dan listrik, atau menunjukkan sifat amarah seperti nyala api. Amati lelangwan. Amati lelangwan merupakan larangan bagi siapapun untuk bepergian, melakukan kegiatan foya-foya atau bersenang ria secara berlebihan. Biasanya, aturan ini diikuti dengan berpuasa penuh selama Hari Raya Nyepi. Amati karya. Aturan wajib saat Nyepi berikutnya adalah amati karya yang berarti tidak boleh bekerja selama perayaan Nyepi. Ketiga, berbagai ritual di Hari Raya Nyepi. Ritual Nyepi dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 pagi keesokan harinya sesuai hitungan waktu setempat. Di Bali sendiri, sebagai kota dengan penganut agama Hindu terbanyak di Indonesia, pelaksanaan Nyepi lebih hikmat lagi karena semua kegiatan ditiadakan, termasuk pelayanan umum. Seperti Bandar Udara Internasional pun tutup, namun tidak untuk rumah sakit. Sama seperti perayaan hari raya keagamaan lainnya, Nyepi juga memiliki rangkaian kegiatan yang wajib dilakukan umat Hindu yaitu berikut ini baik sebelum Hari Raya Nyepi dan sesudahnya. Melasti. Upacara ini dilakukan 3 atau 2 hari sebelum Nyepi. Umat Hindu melakukan penyucian dengan melakukan upacara melasti atau disebut juga melis, mekiyis. Pada hari itu, segala sarana persembahyangan yang ada di pura, tempat suci, diarak ke pantai atau danau untuk dibersihkan atau disucikan. Upacara butayatnya 1 hari sebelum Nyepi yaitu pada Tilem Sasi Kesanga, bulan mati ke-9. Seluruh umat Hindu melaksanakan upacara butayatnya. Makna dari upacara butayatnya ini ditujukan kepada Sang Buta Raja, Buta Kala dan Batara Kala, dengan memohon supaya mereka tidak mengganggu umat. Ngerupuk pengerupukan. Pawai Ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh merupakan perwujudan Buta Kala yang diarak keliling desa dan kemudian dibakar di atas api unggun. Tujuannya sama yaitu untuk mengusir Buta Kala dari lingkungan sekitar. Biasanya, Ogoh-ogoh digambarkan berupa boneka raksasa yang terbuat dari kertas dan bambu. Hari Raya Nyepi. Dalam catur berata penyepian ini ada beberapa hal yang biasa dilakukan umat Hindu, yaitu berata, mengekang hawa nafsu seperti berpuasa, yoga, hubungan jiwa dengan paramatma Tuhan, tapa, latihan ketahanan menderita, samadhi, manunggal kepada Tuhan yang tujuan akhirnya adalah kesucian lahir batin. Semua itu menjadi kewajiban bagi umat Hindu agar memiliki kesiapan batin untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan pada tahun yang baru. Ngembak geni atau ngembak api. Rangkaian terakhir dari perayaan Tahun Baru Saka, Hari Suci Nyepi adalah Hari Ngembak Geni yang jatuh pada Pinanggal Pingkali, tanggal 2, Sasi Kedasa, bulan ke-10. Pada hari ini, Tahun Baru Nyepi sudah memasuki hari kedua. Umat Hindu akan melakukan Dharma Santi, silaturahmi, dari siang hingga sore hari. Omet-omedan. Omet-omedan dimulai dengan sembahyang bersama, lalu akan dibagi 2 kelompok yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua kelompok ini akan berdiri berhadapan. Nantinya, kedua kelompok ini tarik-menarik, berpelukan, dan berciuman pipi sambil disiram air oleh semua masyarakat yang hadir. Mebuk-buukan.
Tradisi mebuk-buukan juga dilakukan oleh warga desa adat Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung. Tradisi ini diambil dari kata buuk, artinya tanah atau lumpur untuk membersihkan diri saat menyambut tahun yang baru. Sesuai namanya, dalam tradisi mebuk-buukan, setiap orang akan mengotori badan mereka dengan lumpur. Jadi bisa dibilang, ini seperti perang lumpur. Perang lumpur ini boleh diikuti oleh kaum laki-laki maupun perempuan dari semua usia. Keempat, makanan khas Hari Raya Nyepi. Nasi tepeng yang merupakan makanan tradisional khas Gianyar, Bali. Ciri khas nasi tepeng dilihat dari isinya, seperti kacang panjang, kacang merah, nangka muda, terong, daun kelor, dan kelapa parut di atasnya. Lawar yang terbuat dari campuran sayuran, daging cincang, dan bumbu khas Bali. Entil adalah sajian sejenis ketupat terbuat dari beras dan dibungkus daun, lalu diikat dengan bambu. Zaman dahulu, entil kerap disajikan sebagai hidangan utama saat Tahun Baru Saka. Terlebih, saat hari Nyepi tidak boleh menyalakan api. Pulung nyepi yang merupakan hidangan dengan campuran kedua tepung itu dikukus, diuleni, dibentuk, dan direbus hingga matang. Lalu, ditambahkan parutan kelapa muda di atasnya. Cerorot yang adalah kue basah khas Hari Raya Nyepi yang dengan bentuk memanjang seperti kerucut karena dicetak dengan kulit ental. Ayam betutu adalah hidangan yang biasanya dijadikan sajian untuk acara sesembahan. Jaja apem, yang terbuat dari adonan fermentasi tepung beras yang dicampur dengan tape singkong dan air kelapa. Ketongkol, yang paling nikmat disantap bersamaan dengan sayur, lauk pauk, dan sambal mata khas Bali. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.